Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kansalia Sabita dari kelas 11 IPS 2, ingin mempresentasikan materi tentang bab jinayat. A. Pengertian jinayat atau jinayah. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinahah merupakan bentuk verbal noun masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi, kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Al-Qadir Audah, bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut Az-Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayat mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayat berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan terlarang menurut syara. Fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas. Tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan takzir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman had atau takzir. Jinayat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya jumlahnya sudah ditentukan oleh nas, yakni hukuman had atau hak Allah. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi, serta tidak dapat dihapuskan oleh perorangan atau si korban atau walinya, atau masyarakat yang mewakili, bisa disebut ulil amri. Kedua, ada jarimah qisas diyat. Jarimah qisas diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau balasan yang serupa, dan diyat ganti rugi sejumlah harta benda yang diberikan dari terpidana kepada si korban atau walinya. Baik hukuman qisas maupun diyat, keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya. Tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketiga, ada jarimah takzir. Jarimah takzir adalah perkara pidana yang diancam hukuman takzir. Artinya, suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir, yakni hukuman yang tingkatannya di bawah hukuman had dan tidak boleh melebihi had. Syarah hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu 1. Qatl al-amdin, bisa disebut pembunuhan sengaja. 2. Qatl al-shibhi al-amdin, pembunuhan seperti sengaja. 3. Qatl al-khata, pembunuhan tersalah. Di antara teks syar'i yang menjelaskan tentang larangan membunuh adalah Quran Surat Al-Isra ayat 33. Adapun syarat-syarat dilaksanakannya qisas adalah 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. 2. Pembunuh sudah akil balik. 3. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. 5. Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab ditetapkannya diyat. 1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh atau keluarga korban. 2. Pembunuhan semi sengaja. 3. Pembunuhan tersalah. 4. Pembunuhan lari atau tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Qisas sulit. Yang kelima, ada qisas sulit dilaksanakan terkait dengan tindak pidana atau penganiayaan. Diyat terbagi menjadi 2, yaitu diyat mughaladzah berat dan diyat mukhafafah ringan. Secara istilah, khafarah mempunyai makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar langgaran Allah tertentu. Khafarah merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah. Khafarah pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.